Kira-kira hari ini kita mau ketika berbusana itu nanti terus pulang, Kevin tahu apa? Lah iya, tapi apa? Ada yang kira-kira kita mau ngomong tentang apa? Ada? Ayo. Ini generasi apa namanya, ini generasi apa ya? Milenial sudah lebih lagi Pak. Milenial tuh yang lahir tahun 2000, ini milenial plus nih, generasi Z. Kira-kira etiket berbusana itu apa ya, tentang apa ya? Nama? Sukma. Kalau Sukma etiket berbusana itu kira-kira ngomong tentang apa? Ayo. Ada yang punya ide? Yang di pojok, jangan mikir terlalu serius. Siapa nama Bu? Ian. Ya, Ian. Etiket itu apa? Nggak tahu. Etika? Etika sama etiket tuh bedanya apa? Oke. Etika itu apa? Hah? Cara, tata, gitu ya. Ada lagi. Etika itu apa? Cara berbusana. Oke. Nah, sebetulnya begini. Etika itu lebih serius daripada etiket. Etika itu tentang benar dan tidak, bermoral atau tidak. Sementara kalau etiket itu lebih ke sopan santun. Ya, jadi misalnya etika berbusana itu lebih serius ya. Kalau etiket itu hanya gimana sih cara berpakaian yang sopan. Tapi kalau etika itu apa ya, etika berbusana tuh jangan pakai baju orang lain gitu tuh etika. Ya, jangan nyuri apa gitu tuh etika. Tapi kalau etiket itu lebih ke sopan santun gitu. Nah, jadi hari ini kita akan ngomong tentang berbusana itu apa ya, yang baik yang bagaimana sih gitu. Berbusana yang baik itu yang bagaimana. Teman-teman, siapa yang hari ini berbusana tidak baik? Sekarang ini. Siapa yang berbusana tidak baik? Siapa yang berbusananya tidak baik? Namamu siapa? Stanley hari ini Stanley berbusana dengan baik atau tidak? Kalau aku sendiri rasanya Baik, oke. Ya aku tanya menurutmu, nggak usah ngegas, nggak tahu orang lain. Aku tuh baik. Oke, baik, Stanley baik. Namamu? Jetro. Iya. Jetro, kalau Jetro berbusana baik atau tidak? Menurut saya baik. Baik, oke. Saya berbusana baik atau tidak? Baik. Mengapa? Sukma sudah. Nama? Andrew, kaget Andrew. Andrew hari ini berbusana baik? Baik, oke. Kriterianya apa? Iya, tulisannya apa dulu? Clothing DS Bandung. Oke, tidak ada artinya. Tidak ada artinya berarti tidak ada yang dirugikan oleh itu ya. Without notice, artinya apa sih? Tidak tahu. Nyamari. Kalau kita pakai baju ada tulisannya dan nggak tahu artinya, gitu. Without notice loh Pak. Bapak ada apa lagi?
without notice. Without notice itu tanpa pemberitahuan gitu ya. Without notice, tanpa pemberitahuan. Artinya apa? Tidak tahu. Ya. Tapi apakah di sini ada yang merasa terusik dengan tulisan yang ada di bajunya Sukma? Enggak. Ya, udah berarti oke. Ya. Oke. Teman-teman, hari ini kita semua berpakaian dengan baik. Nah, ini ada yang pakai seragam. Namamu, panggilannya siapa? Nia. Nia. Oke. Nia tadi dari sekolah langsung ya. Hari ini dapat apa? Keindahan PTM ya. Karena katanya sekarang PTM itu barang mewah gitu ya. Hari ini kamu PTM. Jadi kalau tadi kamu ke sekolah, kamu pakai baju seperti nama siapa? Selfie. Salvin. Oke. Kalau pakai baju seperti Salvin, boleh masuk? Nggak boleh. Artinya apa? Kalau tadi kamu ke sekolah pakai baju seperti yang dipakai Salvin, nggak boleh masuk, tidak baik. Tidak baik. Nah, Salvin sendiri padahal baik. Hari ini tidak ada yang berpakaian tidak baik di sini, ya. Tapi ada 2 orang yang pakai seragam. Itu yang dianggap baik di sekolah. Ya, nanti kita akan sampai ke kesimpulan itu ya. Sekarang mulai dari Mari. Masih ada? Masih ada? Kok nggak mau ya Pak Eko? Nggak mau jalan Pak Eko? Tidak mau ya Bu. Perlu tangan Pak Eko. Ya, kita mulai dari busana. Busana itu apa toh? Ternyata kata para ahli busana yang disebut busana itu bahan tekstil atau bahan lainnya, karena di tempat lain mungkin orang pakaiannya bukan dari bahan tekstil, dari baju apa, bulu domba mungkin, ya bulu domba. Bulu domba, ada yang dari kulit kayu, ada yang dari nggak tahu bulu apa lagi, kulit buaya mungkin ya. Jadi bahan tekstil atau bahan lainnya yang sudah dijahit atau tidak dijahit, yang dipakai atau disampirkan untuk menutup tubuh seseorang. Ya, ada kan baju yang tidak dijahit, baju sari itu ya, baju khas India itu kan yang dililit. Zaman dulu juga apa, jarik gitu ya, kain Jawa itu kan ya tidak dijahit, dililit terus di apa, talikan dikit pakai stagen kencang biar nggak lepas gitu. Nah, itu sudah termasuk busana. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa busana itu bukan hanya baju. Busana itu sebetulnya apa yang kita pakai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, jadi kenapa ada di sini salah tempat ya kayaknya. Nanti. Oke. Ini kira-kira 3 anak tuh mau pergi kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ke gereja. Oke. Jalan-jalan mungkin. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke Taman Sari pakai gitu? Enggak. Kalau itu jalan-jalan kemana ya? Ke mall yang saya itu dulu dapat beasiswa dan berkesempatan belajar di Inggris. Tepuk tangan dulu. Yang ditepuk tangan itu karena dapat beasiswa ya. Ya, terus di kota London itu ada satu mall namanya Harrods itu. Yang kalau kita masuk
itu nggak boleh pakai ransel. Jadi tas tuh nggak boleh tas ransel. Tas ransel nggak boleh. Sampai saya dulu, ternyata nggak boleh ya pakai tas ransel. Ya udah, ranselnya tuh saya teng-teng gini. Jadi nggak boleh dipakai backpack gitu, nggak boleh. Harus ditenteng. Jadi ranselnya saya bikin jadi kayak tas gitu. Itu satu. Yang kedua, nggak boleh pakai baju sobek-sobek. Intinya apa? Di sana tuh semua orang, lah ini mau belajar apa mau ke pesta sama orang? Ya, yang ladies itu, wah jalannya begini, pakaiannya begitu, hanya ke mall. Nah mungkin nih kalau adik-adik ini kok jalan-jalan ya kayak Herod gitu. Tapi mungkin ya ke gereja, kondangan mungkin ya diajak mamanya, papanya lihat manten ya mungkin. Nah kalau yang 4 yang lain ini kemana? Ke gereja? Ke gereja? Masih bisa? Masih bisa? Ada nggak yang gini? Enggak? Oke, nanti kita lihat lagi baju yang baik. Jadi ingat ya, busana yang baik. Itu ingat, nanti di akhir-akhir kita akan, oh jadi busana yang baik itu yang seperti apa? Itu simpan dulu, busana yang baik. Busana itu ada apa aja? Ada busana pokok. Busana pokok tuh, Mbak, namamu siapa? Nama? Dominik. Silakan Dominik berdiri. Dominik berdiri, oke. Ngadu teman-teman. Mari kita bedah Dominik. Bedah Dominik. Nah, jadi hari ini Dominik pakai baju pokok apa? Baju pokoknya hoodie. Sebenarnya disebut hoodie itu ini sweater dengan hoodie gitu ya. Hoodie-nya itu ininya ya. Oke. Terus dia pakai celana pendek ya. Itu baju pokoknya. Sama ada yang di dalam, baju dalam. Itu termasuk baju pokok. Makasih Dominik. Namamu siapa? Intan. Intan berdiri dong Intan. Intan pakai baju pokok apa? Kaos, terus jaket, terus celana. Oke, itu yang namanya baju pokok. Nah, selain itu ada yang namanya milinaris. Milinaris itu nggak dipakai juga nggak apa-apa, tapi kalau dipakai akan membantu. Kadang-kadang memang perlu, dia nggak pokok tapi perlu. Misalnya, kalau hari ini kayaknya nggak ada deh yang pakai celana apa, ikat pinggang ya, nggak ada yang pakai ikat pinggang ya. Tapi kalau kita pas pakai baju resmi, itu kita pakai cowok pakai ikat pinggang ya, pakai ikat pinggang. Nah itu termasuk milinaris. Terus pakai sepatu, sandal, itu milinaris. Terus kalau yang apa, yang pakai baju muslim itu kerudungnya itu milinaris gitu. Atau apa ya, ada syalnya gitu. Misalnya seragam pramugari yang pakai syal, nah, ada baju pokok, ada milinaris, sepatu, tas gitu. Nah, yang lainnya adalah aksesoris. Aksesoris itu dipakai untuk menambah keindahan aja, untuk melengkapi. Ya misalnya pada pakai rambut ya, ada mungkin nggak ada yang pakai bandana, ada yang pakai anting, saya pakai giwang ya. Anting itu yang gini ya, kalau giwang itu yang studs gitu ya, enggak kalung, gelang tangan, gelang tangan, kacamata, cincin, bros, jam gitu ya. Ada sih yang itu milinaris, ada yang aksesoris. Jadi milinaris dan aksesoris itu bisa campur-campur lah, batasnya kurang jelas gitu ya. Ada yang fungsinya untuk nambah, untuk memperkuat, untuk membuat lebih nyaman,
tapi ada yang untuk nambah keindahan. Nah, yang juga sebetulnya termasuk ke busana adalah tata rias dan rambut. Oke, ada yang mau cerita kenapa sekarang memilih rambut model begitu? Ada yang mau cerita? Ada yang mau cerita? Vin, kamu kapan terakhir potong? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Potong sendiri apa sama mama? Dianterin. Dianterin, oke. Dianterin. Terus yang milih potongan rambut siapa? Mama. Mama bilang apa? Yang penting rapi. Ayo, sini masih ada. Sini. Sini. Oh. Jaga. Ya, oke. Kalau yang perempuan, siapa lagi ngomong? Kisya, oh memang belum nanya ya. Kisya, kenapa Kisya rambutnya begitu? Kenapa nggak begini atau yang lain atau lainnya? Kenapa rambut panjang misalnya? Lebih suka panjang. Oke, karena apa? Merasa lebih pede? Pernah punya rambut pendek? Pernah. Dan merasa nggak pede ya? Lebih suka rambut panjang gitu ya? Oke, ini nggak ada yang pendek sekali ini. Iya, cowok. Siapa namamu? Jonathan, kapan kamu potong rambut? 1 minggu yang lalu. 1 minggu ya, kelihatan sih kalau masih harus dipotong gitu. Yang milih potongan rambut siapa? Ayah. Oh, iya. Ayah ya. Ayah bilang apa sama barbernya? Ya dibikin pendek gitu. Dibikin pendek? Iya. Kok nggak dihabisin? Kok nggak dihabisin gitu ya. Nah, jadi rambut dan kalau perempuan hiasan ya, ya memang umur segini sih belum ada perlunya ngapain dandan gitu ya. Tapi nanti begitu kita tuh sudah mulai lebih gede, lalu mulailah tidak merasa pengen lebih. Jadi mulai tidak puas dengan apa yang sudah dipunyai. Rambut lurus diikal, rambut ikal dilurusin, ya toh. Kalau cewek itu rumput tetangga lebih baik gitu ya. Di rumah saya sendiri, saya rambut hitam sebelum putih, maksudnya. Saya rambut hitam sekali. Suami saya rambutnya warnanya ya apa ya? Kalau dibilang itu mungkin coklat tua gitu. Nah, anak saya yang pertama itu rambutnya hitam banget. Adiknya rambutnya kayak bapaknya, agak ya coklat tua lah gitu. Kalau kita gampangnya ngomong, orang Jawa bilang merah gitu. Rambutnya merah. Nah, waktu kecil dia tuh pengen banget sama rambut kakaknya. Rambut mbak bagus ya, hitam. Kenapa rambutku nggak hitam? Kenapa rambutku nggak hitam? Ya memang Tuhan kasihnya beda-beda. Kamu kayak bapak, mbak kayak ibu gitu. Setelah mereka makin gede dewasa, ya tuker. Kakaknya itu mewarnai rambut, dan karena rambutnya hitam diwarnai macam-macam, jadinya cuma kayak adiknya. Jadi diwarnai macam-macam, jadinya coklat tua kayak adiknya. Adiknya begitu dihitemin, kok aneh ya? Sebentar nanti juga sudah kelihatan warna aslinya. Jadi akhirnya kita bilang, iya ya, kita usaha macam-macam kok jadinya kayak yang asli gitu loh. Kayak yang asli Tuhan kasih. Nah itu nanti kalau makin gede kita makin
yang alisnya tebel pengen tipis, yang alisnya tipis pengen tebel, yang begitulah ya. Ya, jadi itu sebetulnya bagian dari tata busana kalau kita bilang ya, bagian dari tata busana. Nah, sebetulnya fungsi busana itu untuk apa? Yang pertama untuk proteksi, untuk perlindungan. Perlindungan dari apa? Kita mesti bersyukur banget ya. Kita mesti bersyukur banget karena kita hidup di tempat yang pakai apa-apa nggak apa-apa. Sepanjang tahun, jangan nggak pakai apa-apa nggak apa-apa. Saya bilang pakai apa-apa nggak apa-apa. Maksudnya begini, ini bulan November sudah tanggal berapa nih hari ini? 22 ya. Kalau Dominic itu jalan di Inggris, dia bisa membeku. Juga Jetro membeku. Bahkan pakai sandal nggak mungkin. Sandal sepatu begini aja bisa beku. Karena sudah mulai musim dingin. Pengen lihat salju? Pengen banget, ya toh? Pengen pakai banget. Salju itu indah kalau kita di dalam rumah, teman-teman. Turun, apalagi salju yang pertama. Di depan jendela gini, salju gitu ya. Tapi begitu itu sudah keinjek orang, kita orang yang kedua, satu licin, dua jemek. Dan nggak ada indah-indahnya. Dan itu keluar, ya keluar nanti harus pakai hoodie yang kayak begini. Ini sudah tidak bisa kita pakai. Harus yang lebih terus ini sudah pakai baju dalam yang bahkan para pria, bapak-bapak itu pun harus pakai daleman namanya long john. Jadi itu kayak celana legging gitu ya, kayak legging putih gitu, dipakai buat daleman, baru pakai celana panjang. Karena kalau tidak, gitu. Terus orang-orang juga biasa pakai stocking yang hitam. Itu pun ada ukurannya. 10, 15, 25, 40, 60. Itu artinya apa? Seperti SPF untuk screen untuk sunblock itu loh. Jadi itu juga, jadi dia bisa nahan dingin sampai sekian lapis itu. Nah, kita tuh bersyukur banget. Di negara 4 musim, orang perlu berbusana untuk proteksi. Hari ini juga kita 2 tahun ini ya, kita berbusana untuk proteksi. Ya. Ini juga jadi bagian dari millennials kita. Ya. Nah, proteksi dari apa? Bentar. Proteksi dari angin, cuaca ya, angin, hujan, panas, dingin, gigitan serangga gitu. Kita pakai baju supaya nggak dicokot nyamuk, bener? Bener. Kalau kita mau ke udara terbuka, pakai baju yang gimana biar aman? Yang ya mungkin tertutup gitu. Ada satu lagi, jangan pakai baju kembang-kembang. Itu serangga suka. Kalau di outdoor loh ya, yang kembang-kembang gitu, mereka keliru, mereka pikirannya kita bunga, bener. Jadi kalau pakai warna bunga-bunga gitu, pasti dikeroyok gitu ya. Oke, jadi pakai fungsi busana yang pertama itu untuk proteksi. Nah lihat nih, yang ini musim apa nih ya? Ayo anak-anak drakor, ini musim apa nih? Semi ya, musim semi. Kalau musim semi itu cuacanya dingin seger dan semua tumbuh gitu, jadi dingin seger, dinginnya tuh dingin enak.
bajunya juga masih pakai yang agak tebal, tapi bolehlah lutut sudah kelihatan gitu. Kalau ini musim apa? Musim apa nih? Panas. Sebenarnya musim panas itu seperti kita. Jadi pakai apa-apa nggak apa-apa. Hanya kalau di kita itu pakai baju warna apapun sepanjang tahun nggak pernah salah gitu. Saya punya teman orang Australia yang iri banget dengan kita. Katanya dia bilang, enak ya, enak jadi perempuan Indonesia katanya. Karena dia perempuan, jadi mikirnya enak jadi perempuan Indonesia. Kenapa? Karena mata kalian hitam, rambut kalian hitam, jadi maksudnya mata dan rambut warnanya gelap. Jadi pakai baju warna apa aja bener. Tapi kalau warna mata itu macem-macem, bisa tabrakan katanya. Bisa tabrakan. Jadi kalau orang-orang berkulit putih itu biasanya sampai mereka ke ahli khusus untuk lihat aku tuh cocok pakai warna apa. Aku cocok pakai warna musim gugur, ada yang cocok pakai warna musim semi, ada yang cocok pakai warna musim panas gitu. Jadi warna itu bagus untuk musim tertentu. Kita bersyukur banget ya. Kita bersyukur banget. Kalau sekarang ini kita ada di negara yang sedang di musim dingin, orang akan aneh banget lihat kita misalnya kayak warna bajunya siapa lagi namanya? Lupa. Yang warna begini atau warna baju Pak Eko atau mungkin bahkan saya itu dianggap aneh karena yang ada warna yang cocok untuk musim dingin itu hanya hitam, biru tua, abu-abu. Dah, jadi kita tuh sepanjang jalan itu pakai hitam, abu-abu, hitam, abu-abu, hitam, abu-abu. Dulu kalau saya lihat ada orang pakai jas atau topi atau payung yang warnanya tidak sama dengan warna musim dingin, pasti orang Asia. Pasti orang Asia gitu. Dari jauh, oh iya bener temanku Indonesia. Ya, gitu ya. Jadi apa? Warna itu ikut musim gitu. Selain harus ada proteksi yang double, warna juga. Oh iya. Nah, ini warna dan baju musim panas ya. Kalau ini apa nih ya? Autumn and winter gitu. Musim gugur. Musim gugur itu khasnya apa? Anginnya gede. Anginnya gede semua rontok. Jadi warna itu kebanyakan kuning, orange gitu. Kalau yang di pohon-pohon kuning, orange nggak ada hijau lagi. Orang mulai pakai warna yang lebih gelap. Nah, ini kalau sudah musim dingin. Kalau kita sini sudah tebel, sini tebel, wah ada yang kurang sini gitu. Sampai kadang-kadang harus hidung nggak kuat, bisa merah. Atau tangan, ini tanganku kenapa jadi merah biru gitu. Itu jadi sampai pakai wah macam-macam ya. Nah teman-teman, jadi orang yang hidup di negara 4 musim ya akan berbusana menurut musim. Nah kalau kita itu tidak usah menurut musim lah, paling-paling kita gini, panas ya hari ini, aku pakai baju selapis, hari ini Salatiga agak dingin, aku pakai pakai jaket. Jadi kita hanya, dan yang dibilang dingin di Salatiga itu berapa? Pernah lihat suhu? Berapa? 18, 19 gitu kan ya. Ya pagi saya jalan pagi. Nah kadang-kadang pernah sih kalau bulan Juli Agustus itu 17 gitu. Itu sudah dikit-dikit gitu ya, ada dingin. Itu seenak-enaknya kalau di negara 4 musim ya, 17, 18 tuh.
Eko bisa tolong. Iya. Oke. Lagi, naik. Ai. Nah, turun. Ai. Ya. Tadi pertama fungsi utama untuk proteksi gitu kan ya. Ini orang dari zaman dulu juga pakainya baju untuk proteksi. Nah kalau ini pilih busana untuk apa? Untuk identitas. Untuk identitas. Nggak usah tanya. Lihat baju pengantin di sana. Ada pengantin Jawa? Ya. Ada pengantin Sunda? Ya. Ada pengantin Betawi? Ada pengantin Bali? Ada. Ya di bawah itu apa ya? Itu pakai itu kayaknya itu Toba ya. Anyway, saya nggak tahu atau malah Sulawesi Selatan. Itu menunjukkan identitas apa? Sukunya, identitas sukunya. Nah, kalau yang di atas, wah asik. Kelas berapa? Kelas 8. Masih ingat waktu naik kelas 7? Nah, masuk SMP. Rasanya excited ya? Ganti baju? Enggak, biasa aja. Dari putih merah jadi putih biru gitu. Oh, ada biru ya, 78 ada birunya. Nanti paling suka lagi kalau masuk SMA. Ini tiap hari pakai celana panjang gitu. Mungkin Pak Eko dan Pak Didi masih ingat ya Pak. Sening ya Bu? Sening ya, sening. Karena terus mungkin cowok yang sudah mulai pada keluar rambut itu waktu SMP ngumpet ya, sudah nggak nyaman. Terus waktu SMA, rambut kakiku ketutupan gitu, senang. Ini identitas juga. Sampai ada yang punya istilah, oh dia teman putih abu-abuku, oh dia teman putih merahku, teman SD, gitu kan ya. Nah, yang bawah itu juga identitas. Identitas apa? Nggak usah tanya, dia adalah anak pang. Dia adalah anak pang. Orang ternyata juga menggunakan baju untuk menjadi identitas. Lihat para seleb. Almarhum Didi Kempot. Itu bajunya mesti gitu ya. Tahu Didi Kempot? Tahu tuh. Bajunya pasti gitu. Ya dulu awal-awal sih tahun 80-an dia pakai semacam kain. Tapi kemudian disederhanakan jadi kayak rok sih sebetulnya. Bajunya Didi Kempot itu kayak rok lebar gitu ya, ala Jawa gitu. Tapi itu jadi identitas dia. Pakai apa? Pakai belangkon. Terakhir nggak pakai belangkon tapi rambut masih begitu. Mungkin ribet ya kalau pakai belangkon dan saya dengar bahwa dia pakai belangkon dan itu tergantung bayaran. Jadi, kalau kontraknya begini, bayarannya begini, dia akan pakai baju resminya dia yang menunjukkan identitasnya dia full. Tapi kalau pakai baju yang seperti apa, itu kontraknya artinya bagaimana ini. Ada identitas. Nah, Presiden kita, Pak Jokowi, itu yang Anda ingat kalau Pak Jokowi gitu busananya apa? Bukan di sini. Ata. Kalau Pak Jokowi kasnya baju apa? Kasnya Pak Jokowi apa? Putih. Jas itu kalau resmi banget kalau terima tamu. Kalau baju kerjanya Pak Jokowi putih, kemeja putih, celana hitam. Kemanapun pakainya kemeja putih, celana hitam. Nggak tahu Pak Jokowi itu mungkin
lemari begini putih semua kali ya. Masa yang nggak ganti ya ganti pasti ya. Nah, ada lagi identitas yang dia yang dia yang dia jadikan identitas gitu, baju yang dia jadikan identitas. Pasti lengannya di linteng ya, diluntung, digulung. Lengannya itu digulung. Nggak pernah Pak Jokowi pakai baju kerja lengan panjang kok tetap panjang, meskipun hujan, meskipun dingin. Enggak. Kalau itu hari kerja, kunjungan kerja, dia pasti pakai baju putih dan di linteng, digulung. Menggulung lengan baju itu sama dengan apa? Ayo, itu simbol apa? Sing-singkan lengan baju. Jadi kalau orang menyingsingkan lengan baju itu orangnya siap nyuci baju. Ya kan? Nanti kalau lengannya nggak disingsingkan nanti kan jadi apa? Basah gitu. Enggak. Orang yang menyingsingkan lengan baju itu orang yang siap bekerja. Nah, jadi selain untuk identitas, kita itu juga memilih baju untuk berkomunikasi, untuk mengkomunikasikan ide, untuk mengkomunikasikan gagasan. Sebetulnya itu sama aja dengan cari perhatian sih, tapi cari perhatian dalam makna yang positif. Kalian nonton berita enggak? Enggak. Aduh, kasihan banget, nonton apa coba kalau enggak nonton berita. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, itu Menteri Luar Negeri kita, kira-kira selama seminggu, itu dia pakai sepatu tuh selek. Tahu selek? Kiri kanan selewah gitu ya, kiri kanan beda. Dia pakai sepatu tuh beda. Ada wartawan yang nangkap, terus di-upload gitu ya. Ada yang bilang, Bu Retno Marsudi, Bu Menlu yang keren itu, Bu Retno Marsudi itu mungkin keliru ambil sepatunya selek. Ternyata tidak. Ternyata waktu itu dia sedang mengkomunikasikan sebuah ide, gitu, ya. Dia minta perhatian ke seluruh dunia. Hari itu adalah hari sepatu selek. Nah, itu apa? Nanti boleh Google. Apa yang dikomunikasikan oleh Bu Retno Marsudi hari itu, yaitu Google gitu. Nanti Google ya. Apa? Ternyata tidak selek. Kalau saya sih pernah. Saya pernah pakai sepatu selek. Sampai ke kampus, dari rumah itu udah terasa kok ada yang gak enak apa. Ternyata warnanya beda. Warnanya beda, haknya terpaut sedikit gitu. Jadi agak gak enak dipakai berjalan. Tapi ya karena dua-duanya sepatu saya, dan kiri dan kanan ya sudah. Iya, gitu ya. Sambil jalan sambil gini kan, tapi nggak lihat. Bu Retno beda. Nah, orang itu juga ternyata menggunakan baju untuk mengkomunikasikan sesuatu tanpa sadar. Nah, seringkali komunikasi itu dinyatakan dengan tulisan, kadang dengan warna, ya, kadang dengan tulisan, kadang dengan warna. Misalnya, kalau masa pemilu, wah ini mungkin belum sadar ya Pak ya, belum sadar warna partai ya. Kalau warna pemilu nanti yang dipakai Pak Didi itu PDI gitu. Kalau yang biru nanti Nasdem. Kalau yang kuning, oh Golkar. Oh Hanura itu. Orang juga menggunakan itu untuk mengkomunikasikan sesuatu. Nah, tujuan berpakaian yang lain adalah menyesuaikan dengan situasi. Oke. Cewek-cewek, anggap ini orang yang sama. Bagus ya? Nah, yang paling kanan saya, paling kiri yang pojok sana, itu kira-kira dipakai kemana ya? Kondangan ya. Nah, ini kondangan. Dia tamu apa pengantin?
pengantin? Tamu lah, ya, tamu lah. Apakah setiap orang ke kondangan pakai begitu? Kalau saya pakai begitu, mungkin kalau pengantinnya orang dekat ya, ya orang dekat gitu, keluarga, teman baik gitu. Kalau cuma sekedar kondangan, mungkin saya nggak akan seheboh itu tuh baju bagus ya, baju bagus ya gitu ya. Nah kalau yang tengah tuh mau apa? Olahraga. Kalau yang kanan jalan-jalan pakai baju gitu aneh. Ya benar. Yang kananmu ke gereja ya. Gak mau ke gereja terus. Nah, gereja yang benar pakai apa? Iya sih, itu bajunya gerejani banget gitu. Nah, lihat teman-teman, bahkan tanpa tanya, lihat baju aja kita sudah mengira orang itu mau pergi kemana. Sekarang bayangkan kalau kebalik. Apakah baju olahraga itu tidak baik? Baik pada tempatnya. Baik pada tempatnya. Baju olahraga itu apakah murah? Tidak. Tidak. Belum tentu baju olahraga ini lebih murah daripada baju cantik di sebelahnya. Kita tahu, nggak usah tahu merek ya. Tapi bolehlah kalau cuma lihat. Iya, sepotong sweater dengan hoodie gitu kok segitu. Mahal ya. Udah nanti yang lain yang lebih bagus ya. Kalau meskipun itu bagus, ini baru loh, ini Nike loh, atau ini Converse loh, atau ini Reebok loh, atau ini Nike, Converse, Reebok, apa lagi? Sepatu mana? Jordan itu Nike ya? Atau apa lagi? Ya apapun lah itu. Saya juga nggak hafal merek. Meskipun itu bagus, tapi kalau sepatu olahraga terus dipakai ke kondangan ya orang akan kasihan amat gitu, kasihan yang dampingi karena dia salah kostum. Jadi sampai di sini tadi ya, selain bahwa busana itu kita pakai untuk proteksi, kita pakai untuk menyatakan identitas. Aku SMP, aku SMA, aku SD, aku PCI, aku Golkar, gitu ya. Atau PPA ada seragam Pak? Ada. Nah, kalau bukan anak PPA pakai seragam terus gimana? Siapa dia? Kok pakai seragam? Kok aku nggak kenal? Itu juga cara untuk mengatakan identitas dan untuk membangun kebersamaan, untuk team building. Ya, baju sama-sama untuk seperti mas-mas pang tadi, mereka juga membangun itu untuk dia berpakaian seperti itu untuk team building. Jadi kalau tiba-tiba toh, Vin, kamu pulang-pulang terus rambutmu spiky begini, mamamu bisa stroke. Ini kenapa anakku tiba-tiba mengidentifikasikan dirinya, memberi identitas diri seperti anak pang, ya. Jadi yang kita pakai dan busana, ingat busana itu dari pucuk sampai dari ujung sampai ujung, ya. Mungkin kita pakai gelang atau kalung atau apa yang salib gitu, ya. Terus kalau ada orang pakai salib padahal dulu agamanya apa, semua bingung, ya. Karena itu juga identitas. Baju, entah itu baju pokok, entah itu milineris, entah itu aksesoris, entah itu tata rambut, entah itu riasan, itu selain untuk proteksi, selain untuk keindahan, untuk menyesuaikan diri, juga untuk identitas. Identitas ya, aku anak pramuka. Anak pramuka lengkap enggak? Enggak. Potongan rambut, kamu suka yang mana?
Kalau boleh milih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan lihat mukanya, lihat rambutnya. Aku sebetulnya pengen Bu seperti nomor mana, tapi rambutku habis begitu kan. Ya kalau cowok nggak banyak pilihan sih ya, cowok nggak banyak pilihan. Tapi kalau bapak-bapak ini mungkin ingat dulu di tahun berapa itu, sewaktu ada pernah potongan tuh namanya potongan kalkun, ingat Pak? Ada yang pokoknya ini terus baru tipis di bawah, di atas panjang, gini. Jadi semua tuh bentuknya gini. Cowok tuh bentuknya gini. Potongan gori, Bu. Potongan gori. Terus dulu orang tuh nggak mau potongan yang ini waktu baru tipis banget ya? Enggak. Ada yang sampai di skin hair, terus tiba-tiba kayak potongannya kepala pimpinannya Korea Utara tuh loh. Ya, kayak sini terus tiba-tiba zaman dulu kita nggak akan mau dicukur seperti itu ya Pak ya, mesti cari yang nyambung. Tapi ada satu masa yang begitu yang dicari, potong batal lah, batal. Nah itu juga tren ya. Nah ingat potongan rambut itu juga cara kita untuk mengidentifikasi sih. Aku mau dilihat sebagai Sisilia yang manis, atau Sisilia yang seksi, atau Sisilia yang cerdas, atau Sisilia yang eksekutif, atau Sisilia yang keibuan. Itu juga bisa dilihat atau diwujudkan dengan potongan rambut ya. Nah tapi itu kan agak dewasa ya. Jadi etikat berbusana itu apa? Jadi balik kalau kita ngomong panjang dan pendek, etikat berbusana itu kan tata cara atau berbusana yang baik. Oke. Waktu awal tadi kata baik kita terima. Oke. Berbusana itu harus yang baik. Mungkin nenek, bude, oma, mama, ibu, bunda di rumah juga bilang, kalau pakai baju tuh yang baik. Nganggo klambi sing genah gitu ya. Nganggo klambi sing genah. Sing genah piye to, Mak? Oke. Jadi baju yang genah itu yang bagaimana? 1, sopan. Dan sopan itu selalu terkait dengan lingkungan. Yang sopan di Arab beda dengan yang sopan di Papua, beda dengan yang sopan di negara lain. Ya, misalnya. Jadi sopan itu selalu terkait dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di sekelilingnya. Jadi kita kalau pakai baju ya lihat-lihat. Saya sih suka lihat-lihat saja. Saya bukan penggemar, tapi saya suka lihat baju first ladies. Jadi nyonya-nyonya presiden ya, istri presiden, istri perdana menteri, istri raja atau malah raja ratu sendiri. Kalau lagi berkunjung kemana-mana, mereka itu akan pakai baju yang bagus menurut masyarakat situ. Misalnya, kalau ada konferensi tingkat tinggi gitu di Indonesia, di Bali, di Jakarta, mesti pada pakai baju batik ya, bagus sampai, aduh, bapak-bapak bule itu kok yang ganteng-ganteng ya pakai baju batik gitu. Tahu nggak? Di tempatnya mereka ditertawakan, dianggap baju itu aneh. Itu seperti kalau mungkin kita lihat Pak Jokowi tanggal 17 Agustus terus pakai baju adat mana-mana, itu kan kadang-kadang juga aneh Bapak, tapi itu bentuk penghargaannya. Nah, para kepala negara itu kalau ke sini lalu pakai baju yang dianggap bagus oleh orang sini, itu juga karena dia mau mengatakan aku sopan, aku menghargai orang-orang di sekelilingku. Jadi berpakaian itu juga antara lain menghargai orang-orang di sekelilingnya. Sopan itu selalu ada kaitannya dengan norma, dengan nilai-nilai dari tempat itu. Ya, jadi itulah sopan.
Yang kedua, jadi sopan gitu kata yang benar. Lalu tadi ya, kata baik itu tidak cukup lagi. Selain sopan, apa? Selain sopan? Hah? Sopan itu santun. Rapi. Rapi. Oke. Rapi itu gimana toh? Baju yang rapi tidak compang dan samping ya. Tapi kalau pesawat pakai compang samping kan nggak apa-apa. Iya, jadi baju selain sopan, menghargai orang di sekelilingnya, berbusana yang baik juga berbusana yang sesuai dengan situasi. Ya, mau ke gereja, ya pakailah baju yang sopan menurut norma di gereja. Tapi kalau mau berolahraga, ya pakailah baju yang nyaman, yang sehat, yang tidak menyulitkan gerakanmu waktu olahraga. Kalau mau kondangan, ya jangan pakai baju olahraga. Gereja dan kondangan mungkin masih bisa, kecuali yang menikah teman dekat, orang pentingnya kita gitu ya, baru kita pakai baju yang mungkin hanya kita pakai sekali gitu ya. Jadi sesuai dengan situasi, kontekstual. Terus ketiga, nah mungkin untuk ukuran untuk umur sekalian, seumur kalian ini belum begitu penting, tapi kalau untuk orang dewasa mungkin nanti penting. Berpakaian juga sesuai dengan tubuh kita. Ukuran tuh pasti ya. Jangan pakai baju adik. Itu istilah saya. Dulu saya pernah mengajar yang mahasiswa saya perempuan semua, Pak. Perempuan semua, mbak-mbak yang umurnya 18 sampai 23, 24. Itu kalau perempuan badannya baru bagus-bagusnya, baru cantik-cantiknya, terus baru kemayu-kemayunya. Jadi mereka tuh kadang-kadang karena bajunya bagus, running low. Tapi hampir kok belum selesai. Iya. Selain apa tadi? Apa juga tadi? Apa tuh tadi? Oh iya, baru kemayu-mayunya. Kamu ingat itu? Karena badannya bagus, terus dia pakai baju yang memperlihatkan lekuk-lekuk badannya. Kalau istilah saya gini, Mbak, jangan pakai baju adiknya, pakai bajunya sendiri. Jangan pakai baju yang seukuran di bawahmu, medot gitu ya. Itu kalau kita pakai baju yang medot itu jadi baik atau tidak baik? Tidaknya kenapa? Tadi balik ke tidak, itu bisa mengganggu orang lain loh, ya. Itu bisa mengganggu orang lain, itu bisa mengusik ketenangan orang gitu. Jadi kalau kita berpakaian tidak pada tempatnya, tidak sesuai ukuran kita, itu kita bisa mengganggu ketentraman, mengganggu ketentraman umum gitu. Jadi berpakaian yang baik. Jadi kata baik tadi kita sesuaikan dengan apa? Situasi. Kalau situasi itu berarti tempatnya ya, terus sopan santunnya, formal tidak formalnya, cara gitu kan ya. Misalnya hari ini kita akan ke lingkungan yang biasanya ini lingkungan gereja, tapi karena sekarang baru belajar, ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau ke gereja kan Dominic nggak akan pakai baju gitu ya, enggak tahu ya. Nah ya enggak.
karena itu tidak sesuai dengan situasi gitu ya. Yang kedua sesuai dengan cuaca. Tadi saya bilang terutama kalau cuacanya agak ekstrim. Nah, ini penting. Sesuai umur. Sesuai umur. Kadang-kadang anak remaja seumur kalian, remaja muda ya. Ini paling muda umur berapa? 12? Ada yang 11? Tidak ada. Ini paling muda siapa toh? Ian berapa Ian? 16. Oh, 16. Nah makanya jangan nyambi. Malah pakai CD gitu. Kalau Kevin berapa? 13. Kenapa? 13. Aku bisa. Ya, sesuai umur ya. Jadi jangan kalian pakai baju yang mungkin bagus. Nah ini biasanya kita kalau kita mulai lihat TV ada seleb ya, selebgram atau seleb, Anda ngefan, keren dia, apa istilahnya, body goal ya, body goal ya, entah itu Korea atau apa. Terus dia yang pakai baju itu, ntar dulu cocok nggak dengan umurmu ya, cocok tidak dengan umurmu. Nanti kita pikir kita kelihatan bagus, tapi kita malah jadi kelihatan tua ya. Sebaliknya saya juga nggak akan pakai baju anak saya gitu. Saya nggak akan pakai baju anak saya, nanti nggak sesuai umur gitu. Nggak sesuai umur. Kenapa orang perlu sesuai umur? Supaya ada keharmonisan antara perilaku dengan baju. Misalnya gini, jadi ternyata penampilan kita itu satu paket ya, dengan tindakan, dengan perkataan. Jadi kalau kita pemalu tapi pakai pakaian atau pakai gaya yang terlalu ngehit, itu nanti nggak cocok, nggak harmoni ya. Jadi sesuai dengan umur. Terus apa ya Pak? Nggak ketahuan. Oh ya, sesuai dengan tujuan. Tujuanku memang sedang proteksi ya, sudah nggak usah mikir cantik atau nggak cantik. Aku loh setelah zaman pandemi ini nggak pernah cantik, soalnya sebetulnya aku bagian paling indah tuh di sini ya. Tapi namanya juga kita sedang berpakaian untuk proteksi, yaitu nomor 1 gitu. Nah juga dengan bentuk tubuh dan bentuk wajah sih sebetulnya kalau mikir rambut dan sebagainya, tapi itu nggak terlalu penting. Ada yang penting banget di bagian paling bawah. Be yourself. Semua bilang be yourself. Lagi be yourself. Your-nya ganti dengan my. Be myself. Be myself. Jadi kalau kita berbusana, selain tadi kita lihat orang lain, juga tidak perlu kita terlalu mengidolakan orang tertentu. Atau kita pengen temanku sudah punya ini, temanku sudah pakai ini, jadi aku mau pakai itu. Saya ingat dulu tuh saya waktu masih mahasiswa, saya ngajar SD, ngajar bahasa Inggris di SD Lab. Saya ngajar bahasa Inggris di SD Lab tahun 80-an. Saya sedih banget karena saya lihat di kursi kecil-kecil begini ada 4 anak TK loh, malahan waktu itu malah ada 4 TK, ya TK besar, TKB lah. 4 anak tuh gini. Waktu itu lagi musim-musimnya jin yang ice wash. Pernah dengar? Ada sand wash, ada ice wash. Jadi jeans yang terus jadi belang-belang putih-putih karena dikena proses apa gitu. Itu anak kecil-kecil itu sudah ngerti istilah sand wash. Jadi gini, 4 anak.
Sandbox, enggak. Hah, anak kecil kok sudah jadi mean girl gitu ya? Sandbox, enggak. Terus terang saya katakan ke gurunya, Bu, tolong Pak, anak yang di sana itu dibubarkan. Tolong dibubarkan. Kenapa Bu Sisil? Nah, ini masuk salah satunya itu gini, sandbox, enggak. Saya nggak tahu itu apakah orang tuanya yang nge-game atau anak kecilnya itu yang nge-game. Nah, hal-hal seperti itu hal yang sangat sering, apa ya, kita mungkin nggak, saya pernah umur segini gitu ya, itu kita nggak merasa kalau yang seperti itu tuh bisa menyakiti orang atau bisa membuat kita memaksa diri untuk menjadi orang lain. Nah, kalau kita sudah memenuhi tadi etiket berbusana, sudah nutup yang harus kita tutup, sudah protek apa yang kita harus protek, sudah menghormati orang lain sesuai dengan tujuan. Selain itu, be myself, be yourself. Nggak usah kayak orang saya bilang moyo gitu untuk menjadi seperti orang lain, gitu ya. Ya, sebetulnya dari saya itu, adik-adik mau nanya? Ya, mau pulang? Ya. Pak, nggak ada yang mau nanya, Pak. Dia sudah pulang. Ada yang mau tanya atau punya pendapat? Bu, tapi apa nggak begini gitu? Coba, ayo, silakan. Pas yang saya sama Jenazah. Ya, Allah. Udah, turunkan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa lo ya. Nggak apa-apa lo ya. Dan nggak ada yang mau tanya? Setuju? Setuju. Dari omong-omong kita tadi, yang paling nancep di sini kalau buat Anda apa? Satu kata? Dua kata ya boleh. 3 kata boleh. Cara berpakaian yang sesuai situasi. Yang sopan. Oke. Dan yang mantep, yang ada gitu, atau mungkin yang enggak apa? Kamu apa sih? Kamu apa sih? Dari omong kita, jangan-jangan yang diingat contohnya tadi Harrods Bu gitu. Itu hanya contoh ya. Apa? Kamu apa sih Pak? Sesuai dengan umur, cara berpakaian sesuai dengan umur, oke? Be yourself. Nggak ada yang nancep? Bingung? Oh oke. Semua oke Bu gitu. Sesuai situasi. Sesuai cuaca. Sesuai dengan tujuan. Sesuai tujuan. Sesuai tujuan. Yang tidak menyinggung perasaan orang lain, yang sopan, yang menghargai orang lain. Berpakaian menurut bentuk tubuh. Berpakaian menurut bentuk tubuh. Apalagi ya? Ini dibaca kok. Yang nancep apa? Saya nancepnya pegang Bu. Sesuai umur. Sesuai bentuk tubuh.
Ya sebenarnya kalau seumur kalian sih bentuk tubuh masih oke-oke aja ya. Nggak Iya. perlu dipikir-pikir banget, paling jangan pakai baju kekecilan gitu. Kalau kamu mau kenapa? Soalnya keuangan. Sesuai keuangan. Ya, be yourself gitu ya. Berpakaian bukan hanya sesuai umur tapi sesuai, itu sebenarnya bagian dari be yourself. Ya, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Cintai dirimu sendiri ya. Jangan juga ini boleh dipegang sampai besok kalian udah besar. Cintai dirimu sendiri, cintai hidungmu, cintai rambutmu, cintai apa ya, kakimu, tanganmu. Jangan, itu semua pemberian Tuhan. Jadi kita jangan, kenapa kakiku begini nggak kayak dia, kenapa hidungku begini nggak kayak dia, kenapa rambutku gini kan? Itu kan marah terus karena yang menciptakan segala keindahan buat kita ya. Oke teman-teman, saya kira cukup dari saya ya. Jadi berpakaianlah yang baik, dan baik itu berarti sesuai situasi, sesuai cuaca, sesuai tujuan, sesuai umur, sesuai kantong ya. Be yourself, itulah berpakaian yang baik. Jadi kalau tadi kita datang hanya dengan konsep berpakaian yang baik, sekarang kita pulang dengan konsep-konsep baru tentang bagaimana kita berpakaian. Ternyata berpakaian itu pakai apa-apa ya sebetulnya boleh, asal dia. Jadi jangan pulang lalu bilang, aku nggak punya baju mama. Ya, aku nggak punya baju. Kalau kamu sudah bilang aku nggak punya baju pada kumpulannya sekian, itu berarti tidak sedang be yourself. You want to be somebody else, gitu ya. You want to be somebody else. You want to be a selebgram. You want to be your idol. You want to be, ya, to be somebody else tadi. Oke, gitu ya. Sukses dengan belajarnya. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih.